Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya dari Bahasa Sastra Arab 2. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filologi atau fiqhul lughah. Nah, pada mulanya fiqhul lughah itu tidak dinamakan sebagai fiqhu al-lughah atau filologi, melainkan diberikan nama Sunan al-Arabi fi kalamiha. Nah, setelah beberapa saat kemudian ada penamaan, yaitu oleh Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad Ats-Tsalabi. Nah, di situ nama fiqhul lughah baru mulai yang tertulis pada kitabnya. Kitabnya Ats-Tsalabi ini dinamakan dengan fiqhu al-lughah. Nah, dari situ berarti bahwa nama fiqhu al-lughah bisa dikatakan dicetuskan atau dikarang oleh Abu Mansur Ats-Tsalabi ini. Nah, lalu untuk sejarahnya, untuk fiqhul lughah ini terbagi dua zaman, yaitu zaman klasik dan yang kedua zaman modern. Untuk yang zaman klasik, yang pertama yaitu para ahli bahasa membatasi kajian fiqhul lughah pada kajian bahasa yang tidak bergantung pada kaidah. Nah, sebelumnya itu kajian bahasa terhadap kosakata dan lain sebagainya tidak bergantung pada kaidah. Jadi fikih lughah pada saat itu bisa dikatakan bahwa cara mengkajinya secara amburadul begitu. Namun setelah Islam masuk ke zaman itu, maka ilmu bahasa sangat ditekankan. Maksudnya bahasa ilmu dalam bahasa Arab ini, kajian-kajian yang berbasis bahasa di sini dibenahi secara benar-benar dibenahi begitu. Nah, lalu kemudian pada masa modern, yaitu yang dilakukan adalah meneliti agar dapat mengetahui sumber bahasa, sejarah yang menyangkut aspek budaya, kajian bahasa, dan hal inilah yang mencegah orang melakukan penyimpangan suatu ilmu. Nah, pada masa modern, fikih lughah ini benar-benar dikembangkan sehingga orang-orang yang melakukan pelencengan-pelencengan yang berbasis bahasa itu berkurang begitu. Jadi perbedaannya sangat jauh, atau perkembangannya itu sangat pesat ketika masa modern atau masa saat ini. Nah, yang dikaji apa sih yang dikaji di dalam fikih lughah itu? Ya, yang pertama jelasnya yaitu tentang bahasa atau asal kata dalam satu bahasa tertentu. Nah, asal kata itu dari mana dan memberikan arti apa begitu. Yang pertama, yang kedua adalah kemasyarakatan. Nah, kok bisa sih fikih lughah itu berhubungan dengan masyarakat? Nah, sangat bisa karena bahasa adalah suatu bentuk jembatan komunikasi antara kita dengan masyarakat lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada kejiwaan. Nah, kejiwaan ini sangat diterapkan karena ketika bahasa sudah sampai ke dalam jiwa kita, maka semuanya akan berubah begitu. Jadi yang tiga aspek yang dibahas di dalam fiqh lughah yaitu asal kata dari satu bahasa tertentu, yang kedua adalah kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah kejiwaan begitu. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang al-mushtarak. Al-mushtarak ini ada di dalam pembahasan fiqhul lughah. Al-mushtarak ini adalah sebuah perubahan kalimat atau kata dari kata yang A menjadi kata yang B begitu. Nah, sedangkan untuk pembagiannya al-mushtarak ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang shawir dan kabir. Untuk yang shawir ini tidak mengubah pada susunan huruf-hurufnya, melainkan hanya mengubah pada segi lainnya begitu. Untuk yang kabir ini merubah pada susunan hurufnya begitu. Jadi ketika awalnya seperti jarobah menjadi rojabah atau jarobah dan lain sebagainya, jarobah menjadi bajaroh begitu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.